Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di PJJ Matematika di pertemuan yang kelima. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi mengenai KPK dan FPB. KPK kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kita juga akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Sebelumnya sudah pernah belajar KPK dan FPB di SD ya, jadi kita hanya mengulang saja. Apa itu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK? KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan terkecil anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi oleh dua bilangan. Contohnya, tentukan KPK dari bilangan 12 dan 28. Nah, di sini Ibu akan memberikan 3 cara untuk menentukan KPK. Silahkan kalian memilih cara yang menurut kalian paling mudah ya. Ibu jelaskan ketiga caranya tersebut. Cara yang pertama itu dengan membuat daftar kelipatan. Daftar kelipatan dari 12 dan 28. Kelipatan 12 adalah, nah kelipatan 12 ini kita bisa tambah-tambahkan. Nih, 12. Ditambah 12 lagi, 24. Ditambah 12 lagi, 36. Tambah 12, 48. 60. 72. 84. 96. 108 dan seterusnya. Kelipatan 28. 28 ditambah 28, 56 ditambah 28, 84 ditambah 28, 112 ditambah 28, 140 ditambah 28, 168 ditambah 28 lagi, 196 dan seterusnya. Dari kelipatan ini ada bilangan yang sama atau biasa disebut dengan persekutuan. Yang sama berapa di sini? Yang sama adalah bilangan 84 dan 84. Jadi, dari daftar tersebut, KPK dari 12 dan 28 adalah 84. Cara yang kedua, yaitu dengan faktorisasi prima. Sebelum kita lanjut, kalian harus paham dulu, apa itu bilangan prima? Bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Apa aja bilangan prima? Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jadi bilangan ini tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain ya. KPK dari 12 dan 28 adalah, kita cari dulu menggunakan pohon faktor. Ingat ya, 12. Pohon faktornya kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu bilangan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dibagi 2 lagi, 3. Di sini 12 sama dengan faktorisasinya 2 pangkat 2 dikali 3. Karena di sininya 2-nya 2 kali. Selanjutnya 28. Kita buat pohon faktornya. Dibagi 2 dulu. 14. Dibagi 2 lagi. 7. Maka faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 7. KPK-nya berapa? Nah, KPK-nya adalah mengalihkan semua faktor. Di sini ada faktor 2, 3, dan 7. Jika terdapat faktor yang sama, dipilih dengan pangkat tertinggi. Oke,
Saya tulis dulu, faktornya di sini adalah 2, 3, dan 7. Pangkat tertingginya berapa? Di sini yang ada pangkatnya hanya 2 ya. 2 pangkat 2. Hasilnya 2 pangkat 2, 4. Dikali 3 dikali 7. 4 kali 3, 12. Dikali 7 sama dengan 84. Cara yang ketiga, dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, masih menggunakan bilangan prima juga. KPK dari 12 dan 28 adalah 12 dan 28. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2, 6. 28 dibagi 2, 14. Ditulis di bawahnya. Dibagi lagi, masih dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 6 dibagi 2, 3. 14 dibagi 2, 7. Kita bagi lagi. Dengan bilangan berapa? Dengan bilangan 2. Nah, 3 tidak bisa dibagi 2. 7 juga tidak bisa dibagi 2. Jadi, kita bisa lanjutkan ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3, 1. 7 dibagi 3, bisa gak? Nggak bisa. Nah, di sini tetap kita tuliskan 7. Jadi, tidak perlu dibagi. Setelah itu, kita bagi lagi. Dibagi dengan berapa? Dengan 7 ya. 1 dibagi 7 nggak bisa. Oh, berarti di sini tulis aja 1. 7 dibagi 7, 1. Nah, kalau hasilnya sudah 1 dan 1, berarti pembagian bersusunnya sudah selesai. Tinggal kita menentukan KPK-nya. Kalau seperti ini, kita bisa menentukan KPK dengan cara mengalikan semua pembagi. Yuk, kita kalikan semua pembaginya. Yang ini ya, pembaginya nih. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Kita kalikan semuanya. 2 kali 2, 4. Dikali 3 dikali 7. 4 kali 3, 12. Dikali 7, 84. Oke. Baik cara 1, cara 2, dan cara 3 semuanya hasilnya sama, yaitu 84. Nah, sekarang tinggal kalian memilih yang mana yang caranya paling mudah ya. Ibu sarankan menggunakan cara yang kedua atau yang ketiga. Kalau cara yang pertama itu agak ribet ya menurut Ibu ya, terlalu panjang. Itu masih dalam pemahaman. Ya, kalau kalian sudah paham, nah bisa menggunakan cara yang kedua atau yang ketiga. Selanjutnya contoh soal. Pada suatu hari, Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari, Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut. Nah, di sini termasuk kelipatan karena belanjanya setiap 12 hari sekali. Jadi 12, terus 12 hari kemudian, 12 hari kemudian, 12 hari kemudian. Itu masuknya kelipatan. 14 hari sekali, 14 hari lagi, 14 hari lagi, 14 hari lagi. Nah, itu masuknya kelipatan. Nah, di sini berarti kita mencari KPK 12 dan 14. Ibu mau pakai cara yang mana? Ibu mau menggunakan cara yang ketiga. Menggunakan pembagian bersusun. 12 dan 14. Ibu bagi dulu dengan bilangan terkecil, bilangan prima terkecil, 2. Ini 6 dan 7. Ibu bagi lagi dengan bilangan 2. 6 dibagi 2, 3. 7 dibagi 2 tidak bisa, Ibu tulis ulang 7. Dibagi 3. 3 bagi 3, 1.
7 dibagi 3 tidak bisa, Ibu tulis ulang. Kemudian kita bagi 7. 1 dibagi 7 tidak bisa, Ibu tulis ulang. 7 dibagi 7, 1. Hasil akhirnya sudah 1. Tinggal kita kalikan semua pembaginya. Maka KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Sama dengan 4 dikali 3 dikali 7. Sama dengan 12 dikali 7. Wah, sama nih hasilnya. 84. Jadi, Vera dan Veronica akan bersamaan belanja setelah 84 hari. Ya. Jadi Vera dan Veronica akan bersamaan belanja setelah 84 hari. Sekarang kita lanjut ke FPB. Apa itu faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat FPB? FPB adalah bilangan asli terbesar yang merupakan faktor persekutuan dua bilangan itu. Tentukan FPB dari 15 dan 24. FPB juga ada 3 cara. Ibu jelaskan semuanya di sini 3 cara itu. Cara yang pertama, membuat daftar faktor positif. Faktor itu artinya bilangan bulat, suatu bilangan bulat. Misalnya bilangan bulat B, jika dibagi A, dia akan habis. Nah, pokoknya bilangan bulat ini akan habis kalau dibagi dengan B itu. Contohnya, faktor positif dari 15. Nah, 15 ini faktornya dimulai dari 1. 15 dibagi 1. Oh, habis ya dibagi 1 ya. 15 bagi 1, 15. 15 dibagi 2, nggak bisa. 15 dibagi 3, hasilnya 5. 15 dibagi 4, nggak bisa. 15 dibagi 5. Oke, ada lagi. 15 dibagi 6, nggak bisa. Dibagi 7, dibagi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nggak bisa. Yaitu dibagi 15. Jadi faktor positif dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Faktor positif dari 24. 1, sudah pasti ya. 24 bisa dibagi 2. 24 bisa dibagi 3. 24 bisa dibagi 4. 24 bisa dibagi 5, enggak bisa. Dibagi 6 bisa. Dibagi 7 enggak bisa. Dibagi 8 bisa. 9 enggak bisa. 10, 11, 12, dan yang terakhir 24. Dari daftar tersebut, FPB-nya adalah berapa? Nah, di sini kan ada faktornya ya. Faktor persekutuannya banyak di sini ya. Ada 1, ini sama bersekutu. Kemudian ada 3. Ada 2 faktor persekutuan. Dan kita mencari yang terbesar. 1 dan 3. Yang terbesar adalah 3. Maka FPB dari 15 dan 24 adalah 3. Cara yang kedua, sama faktorisasi prima. Masih ingat bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Tentukan FPB dari 15 dan 24. Kita buat pohon faktornya. 15. Nah, 15 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Dibagi 2. Oh, nggak bisa 15 dibagi 2. Oke, lewat. Bisanya dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. Ya, sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka di sini faktorisasi primanya adalah 3 dikalikan 5. 24. Faktorisasi primanya dibagi 2 dulu. Ya, 12. Dibagi 2 lagi. 6. Dibagi 2 lagi. 3. Maka faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Berapa FPB-nya?
Nah, untuk faktorisasi prima, FPB-nya adalah mengalihkan semua faktor yang sama. Nah, di sini salah ya, bukan 5 tapi 3. 2 pangkat 3 dikali 3. FPB-nya adalah mengalihkan semua faktor yang sama, dipilih dengan pangkat yang terendah. Ada faktor yang sama tidak di sini? Ada. Berapa yang sama? 3. Ini ya. Nah, bilangan yang sama ini adalah 3. Berarti FPB-nya berapa? 3. Dicari pangkat terendah. Oh, FPB-nya pangkatnya hanya ada 1, yaitu pangkat 1. Jadi, FPB dari 15 dan 24 adalah 3. Lanjut. Pembagian bersusun. Pembagian bersusun. FPB 15 dan 24 adalah 15 dan 24. Kita bagi dulu ya dengan bilangan yang terkecil, bilangan prima yang terkecil. 2. 15 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis aja di sini 15. 24 dibagi 2, 12. Kita bagi lagi. Dibagi berapa? Dibagi 2 lagi, masih bisa dibagi 2. Oke, 15-nya tidak bisa ya. 12 dibagi 2, 6. Bagi berapa lagi? Dibagi 2 lagi. 15-nya tetap, 6 dibagi 2, 3. Dibagi berapa lagi? Dibagi 2 sudah tidak bisa, berarti lanjut dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. 3 dibagi 3, 1. Oh, ini dua-duanya bisa dibagi, boleh dilingkarin. Boleh. Ya, kalau misalnya dua-duanya bisa dibagi, kita lingkarin aja sebagai tanda. Dibagi lagi, dibagi 5. Sama dengan 1. Selesai. Tinggal kita mencari FPB-nya. Apa FPB-nya? Kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan. Nah, tadi kan yang habis sudah kita tandai nih pakai lingkaran nih. Jadi di sini sudah diketahui FPB-nya hanya ada 1, yaitu 3. Cara 1, 2, dan 3 semuanya hasilnya 3. Silahkan pilih cara yang paling mudah. Contoh soal. Bu Rahma memiliki sembako yang terdiri dari 24 kg beras, 48 kg gandum, dan 64 kg gula pasir. Sembako tersebut akan diberikan kepada tetangganya dengan jumlah yang sama banyak. Berapa tetangga terbanyak yang memperoleh sembako tersebut? Dari soal ini, di sini kan membagikan dengan sama banyak. Nah, sama banyak ini bisa kita menggunakan FPB. Kita bisa ambil FPB dari 24, 48, dan 64. Nah, di sini Ibu gunakan cara yang ketiga ya. FPB dari 24, 24, 48, 64. Saya kasih garis. Kita bagi dulu. Kita bagi berapa? Dengan bilangan prima terkecil 2. 24 dibagi 2 bisa 12. 48 dibagi 2, 24. 64 dibagi 2, 32. Oh, bisa dibagi semua. Lingkarin. Dibagi 2 lagi. 12 dibagi 2, 6. 24 dibagi 2, 12. 32 dibagi 2, 16. Oh, bisa dibagi 2 semuanya. Lingkarin. Dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6. 16 dibagi 2, 8. Lingkarin lagi, karena bisa dibagi 2 semua. Dibagi 2 lagi. Ya. 3 dibagi 2, oh nggak bisa. Tulis 3 lagi. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Dilingkarin nggak? Tidak perlu, karena 3 tidak bisa dibagi 2. Masih bisa dibagi 2 ya. 3 dibagi 2 tidak bisa. 3 dibagi 2 juga tidak bisa. 4 dibagi 2, 2. Tidak perlu dilingkari ya. Bagi 2 lagi.
3-nya tetap, 3 tetap, 2 bagi 2, 1. Dibagi lagi, bagi 3. 3 bagi 3, 1, 3 bagi 3, 1, 1 bagi 3 tidak bisa. Dilingkarin? Tidak dilingkari, karena 1 tidak bisa dibagi 3. Jadi, FPB-nya berapa? Kalikan semua yang habis membagi dengan ketiga bilangan. Ya, berapa aja yang tadi sudah kita lingkarin ya, sudah kita tandain. FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi, 8. Maka FPB-nya adalah 8. Jadi, tetangga terbanyak yang memperoleh sembako adalah 8 orang. Gimana? Sudah paham ya untuk pembelajaran KPK dan FPB? Kita tinggal mengulang saja pelajaran yang sudah diajarkan di SD. Selanjutnya ada latihan soal. Di sini ada 4 soal. Kalian bebas pilih cara yang mana, mau menggunakan cara 1, 2, atau 3. Ibu sarankan cara yang kedua atau yang ketiga. Tidak Ibu sarankan menggunakan cara yang pertama. Oke, silahkan berlatih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.